Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relasi sudut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di ukuran satuan sudut bahwa dalam sumbu koordinat kartesius ini bisa kita bagi menjadi 4 wilayah, kuadran 1, 2, 3, dan 4, di mana masing-masing kuadrannya dibatasi oleh sudut-sudut tertentu seperti ini ya. Di kuadran 1, semua trigonometrinya, sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangannya bernilai positif. Di kuadran 2, hanya sin dan kosekan yang bernilai positif. Dan relasi sudutnya adalah 180 derajat dikurangi theta. Di kuadran 3, tangen dan kotangen yang bernilai positif, di mana relasi sudutnya bisa kita tulis theta dikurangi 180 derajat. Di kuadran 4, kosinus dan sekannya yang bernilai positif. Relasi sudutnya 360 derajat dikurangi theta. Kita mulai di kuadran 2 terlebih dahulu. Dibatasi dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ini relasi sudutnya. Kita sudah mempelajari bahwa ada nilai-nilai dari trigonometri sudut istimewa ya, di mana sudutnya 0, 90, 30, 60, dan 45 derajat. Bagaimana untuk sudut-sudut yang lebih dari 90 derajat? Misalkan berapa nilai sin 120 derajat? Ini kita di sini 120 derajat atau tetanya itu berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Artinya dia ada di kuadran 2. Maka relasi sudutnya sinnya itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi 120 derajat. Jadi sin 60. Hasilnya setengah akar 3. Ingat nilai sin dan kosekannya positif. Sekarang berapa nilai sekan 135 derajat? Kita ingat hanya sin dan kosekan yang positif, maka yang lainnya negatif. Min sekan 180 derajat dikurangi 135 derajat. Ingat 135 derajat dia ada di kuadran 2, di antara 90 sampai 180 derajat. Min sekan 45 derajat. Ingat lagi di tabel trigonometrinya sekan itu kebalikan dari cos. Jadi 1 per min cos 45, 1 per min. Kan setengah akar 2 ya, cos 45. Bisa kita tulis akar 2 per 2. Ini sifatnya nih 1 per AB itu sama dengan B per A. Maka ini 1 per ini. A-nya itu B-nya. Jadinya min 2 per akar 2. Ini kita rasionalkan. Kalikan dengan sekawannya akar 2 akar 2. 2 dikali akar 2, 2 akar 2, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jangan lupa tanda minusnya. Ini kita coret 2-nya, maka jadinya min akar 2. Sekarang untuk kuadran 3, di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan ini adalah relasi sudutnya. Contohnya, tangen 240 derajat. Berapa nih nilainya? Tetanya ini 240 derajat dikurangi 180 derajat. Jadinya tangen 60 derajat. Tangan 60, lihat lagi nanti di tabelnya itu akar 3. Kosekan 210 derajat. Ingat, hanya tangan dan kotangan yang positif, maka kosekan nilainya negatif. Tetanya 210 derajat dikurangi 180 derajat. Minus kosekan 30, kosekan kebalikan dari sin, jadinya 1 per min sin 30. Sin 30 itu adalah setengah, min jadi min setengah ya. 1 dibagi min setengah, ingat lagi tadi sifatnya, maka jadi min 2 per 1. Hasilnya min 2. Kuadran 4, sudutnya di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Kosinus dan sekannya yang positif. Ini relasinya 360 derajat dikurangi theta. Misalkan berapa nilai kosinus 315 derajat? Ini di kuadran 4 ya. Ini relasinya, maka jadi kosinus 360 derajat dikurangi 315, cos 45 derajat, lihat lagi di tabel, hasilnya adalah setengah akar 2. Sekarang bagaimana kalau kotangan 330 derajat? Oke, kita lihat di sini, hanya kosinus dan sekan yang positif, maka kotangannya nilainya negatif. Tinggal 360 derajat dikurangi 330 derajat. Hasilnya minus kotangan 30 derajat. Kotangan kebalikan dari tangan 1 per min tangan 30. Tangan 30 itu sepertiga akar 3 atau bisa kita tulis akar 3 per 3 jadinya. Jangan lupa minusnya ya.
Kita tadi sifatnya 1 per A per B, jadinya B per A akan menjadi min 3 per akar 3. Kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3. Hasilnya 3 kali akar 3, 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jangan lupa tanda minus. Kita coret 3-nya, maka hasilnya min akar 3. Untuk di kuadran 1, sudut 0 derajat sampai 90 derajat sebenarnya kan sudah Anda pelajari saja ya di nilai tabel yang sudut istimewa. Anda hafalkan, ya sudah, itu nilai-nilainya. Tapi ada juga relasinya, bahwa semuanya positif, bisa di tabel ya. Untuk yang di tabel sudut istimewa kan nilainya positif semua tuh. Ini relasinya. Tapi di sini akan berlaku bahwa sinus akan menjadi kosinus, begitu pula kebalikan, kosinus jadi sin. Tangan jadi kot atau kotangan jadi tangan. Kosekan jadi sekan atau sekan menjadi kosekan. Contoh, sin 30 itu sama dengan cos, ingat ya, sin jadi cos nih. Sin jadi cos 90 derajat kurangi theta, 90 derajat dikurangi tetanya 30. Hasilnya cos 60. Ya betul ya, sin 30 sama dengan cos 60, yaitu setengah. Kemudian kotangan 60, kalau kotangan hubungan dengan tangan, maka berubah menjadi tangan. 90 derajat kurangi 60, hasilnya tangan 30. Ya, kotangan 60 derajat itu sama dengan tangan 30. Hasilnya adalah 1/3 akar 3. Ada pula relasi sudut negatif. Kalau sin min theta itu menjadi min sin theta. Begitu pula tangan min theta jadi min tangan theta. Nah, untuk kosinus min tangan theta menjadi cos theta. Contoh, sin min 150 derajat itu sama dengan min sin 150 derajat. Tangan min 60 derajat itu sama dengan min tangan 60 derajat. Kalau kosinus min 215 derajat itu sama dengan cos 215. Artinya untuk yang kosinus dia berubah menjadi positif ya. Nah, bagaimana sudut yang lebih dari 360 derajat? Karena sudut itu kan ya tidak terbatas sampai 360 derajat saja. Nah, kita lihat relasinya itu kelipatan dari 360 derajat dikurangi theta. Jadi, Anda harus hafal dulu nih kelipatan-kelipatannya. Kalau kelipatan 1, berarti kan 1 dikali 360 derajat, hasilnya 390 derajat. Kalau kelipatannya 2, 2 dikali 390 derajat, hasilnya 790 derajat. Ya, terus aja ya. Ya, seminimalnya sampai kelipatan 10 lah, Anda harus tahu. Contohnya, berapa nilai kosinus 2400 derajat? Lihat sudutnya 2400. 2400 itu berada di antara nih, kelipatan 6 dan kelipatan 7 di sini 2400. Kita gunakan yang mana? Kita gunakan kelipatan yang terbesarnya, yaitu di 2520. Itu kelipatan 7 dikurangi 2400. Maka hasilnya kosinus 120 derajat. 120 derajat ini berada di kuadran 2. Di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Maka menjadi min cos. Ingat lagi relasi sudutnya. Kalau di kuadran 2 yaitu 180 derajat dikurangi theta. 180 derajat dikurangi 120. Min cos 60 derajat. Cos 60 derajat setengah, jadi min setengah. Jadi ingatkan lagi, lihat sudutnya. Dia di antara mana? Misalkan ini kan 2400 nih. Di antara kelipatan 6 dan kelipatan 7. Kita gunakan yang kelipatan terbesarnya. Misalkan kalau nanti didapatnya kosinus 1500. 1500 ada di antara kelipatan 4 dan 5. Maka kita gunakan yang kelipatan 5-nya. Contoh soal, berapa nilai dari ini ya, sin 270 derajat dikali cos 135 derajat dikali tangan 130 derajat dibagi sin 210 derajat dikali cos 225. Ini kita ubah dulu. Ini ada di kuadran 3, makanya dia negatif. Ingat lagi bagaimana relasi di sudut kuadran 3 ya. 135 derajat di kuadran 2, makanya jadi minus kosinus. Tangan 130 derajat, ini ada di kuadran 2, makanya tangannya pun bernilai negatif. Sin 210 derajat, dia ada di kuadran 3, makanya nilai sinnya minus ya. Kemudian kosinus 225 derajat, kemudian kosinus 225 derajat ada di kuadran 3, makanya nilai kosinusnya juga negatif.
Nih, jadinya min sin 90 derajat dikali min cos 45 derajat dikali min tangan 45 derajat dibagi min sin 30 derajat dikali min cos 45 derajat. Sin 90 derajat 1, jadi min 1, cos 45 derajat setengah akar 2, jadi min, jangan lupa tandanya ya, tangan 45 derajat itu 1, jangan lupa tanda minusnya. Sin 30 setengah, tanda minusnya jangan lupa, cos 45 setengah akar 2, tanda minusnya jangan lupa. Nih sama kita coret, maka jadi min 1 kali min 1 adalah 1, sisanya min setengah. Lihat lagi sifatnya tadi ya, maka jadi kan ini 1 per A per B, jadinya B per A, jadi min 2 per 1. Hasilnya adalah min 2.